Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Sri Utami, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan ke-16, kelompok 3 dengan nomor NDH 31 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video yang berjudul Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Pada video kali ini, ada beberapa hal yang akan saya paparkan. Pertama, profil instansi. Yang kedua, tugas saya selaku di instansi. Yang ketiga, layanan yang diberikan. Yang keempat, standar layanan. Yang kelima, keterkaitan tugas dan tujuan instansi. Profil instansi. Program studi Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala yang beralamatkan Jalan Tengku Syekh Abdul Rauf, nomor 7, Kopelma, Darussalam, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Profil profesional mandiri. Profesional yang berpikir secara kritis, inovatif, dan mempunyai kompetensi dalam mendesain, mengimplementasikan, dan mengelola sistem ketenaga listrikan, sistem telekomunikasi, sistem kendali, dan elektronika secara sistematis, sebagaimana seorang profesional yang memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan sains dan teknologi dan kombinasinya dengan muatan serta kearifan lokal yang dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan pembangunan baik dalam skala regional maupun nasional. Profil lulusan. 1. Engineer, mampu merancang dan menganalisis sistem ketenaga listrikan, sistem telekomunikasi, sistem kendali, dan elektronika, serta berkontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan dengan mengkombinasikan muatan teknik serta kearifan lokal. 2. Teknologis, mampu berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja secara profesional, dan bertanggung jawab bersama tim dalam berbagai komunitas dan lintas bidang untuk mengimplementasikan dan mengelola sistem ketenaga listrikan, sistem telekomunikasi, dan sistem kendali serta elektronika. Akademik atau researchers, mampu bersikap akademik, berpikir kritis, inovatif, dan mematuhi etika dalam menyelesaikan masalah teknik dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, keselamatan, sosial budaya, lingkungan global, dan keberlanjutan. Technopreneur, mampu bekerja secara mandiri, aktif, dan memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan sains dan teknologi di bidang ketenaga listrikan, telekomunikasi, sistem kendali, dan elektronika sehingga dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan pembangunan baik dalam skala regional maupun nasional. Selanjutnya, lulusan program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dapat bekerja di berbagai bidang, diantaranya bidang pemerintahan seperti Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen ESDM, dan Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kedua, bidang pendidikan dan penelitian menjadi dosen BPPT, LIPI, BMKG, dan Batan. Ketiga, bidang ketenaga listrikan seperti pada PT PLN. Keempat, bidang komunikasi seperti pada PT Telkom. Kelima, konsultan di bidang keteknikan dan rekayasa teknik. Keenam, wirausaha. Terakhir, bidang lainnya yang membutuhkan lulusan sarjana seperti perbankan, bidang teknologi, informasi, dan sebagainya. Sejalan dengan visi Universitas Syah Kuala dan Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala dan untuk mewujudkan jurusan atau program studi yang berkualitas dan ternama, maka rencana strategis Renstra program studi Teknik Elektro Unsyah tahun 2014 sampai 2017 telah mencanangkan visi 2026, yaitu menjadi program studi yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam pendidikan, penelitian, dan penerapan ilmu teknik elektro
mencapai visi 2026 di atas, maka jurusan Teknik Elektro telah merumuskan misi program studi Teknik Elektro sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi di bidang Teknik Elektro. 2. Aktif dalam mengembangkan sains dan rekayasa teknologi yang dapat memberi solusi meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat baik di tingkat provinsi Aceh maupun nasional. 3. Menjalin kerjasama erat yang berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian lainnya dengan menggandeng lembaga pemerintahan, industri, lembaga profesi, pelaku usaha, maupun elemen-elemen masyarakat lainnya. 4. Melaksanakan tata kelola yang menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, efisien, dan produktif yang menunjang kemandirian organisasi. Organisasi Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Komputer Dr. Insinyur Tarmizi STMSC, Sekretaris Jurusan Zulfikar STMSC, Koordinator Program Studi Teknik Elektro Dr. Insinyur Melinda STMSC IPU. 2. Tugas yang dilaksanakan. Saya selaku dosen, maka tugas tenaga pengajar mempunyai tugas 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Merencanakan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosioekonomi peserta pendidik dalam pembelajaran. 5. Menunjang tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. 6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Membuat RKPS bagi koordinator mata ajar. 8. Membuat SAP dan bahan ajar. Layanan yang diberikan. Sebagai pemberi layanan, dosen bertugas 1. Melaksanakan bimbingan akademik atau dosen PA atau konsultasi perwalian. 2. Pada saat pelaksanaan tugas akhir, dosen memberikan bimbingan secara detail dan terstruktur. 3. Dosen juga memberikan layanan pembelajaran terhadap mata kuliah yang diajar. Standar layanan. Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh dekan atau ketua jurusan atau ketua program. 2. Dosen mengajar dengan metode yang sesuai. Metode yang dapat dipakai adalah tatap muka, diskusi, presentasi, praktik laboratorium, praktik lapangan, dan metode lain yang diperlukan. 3. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas tergantung besarnya ruangan. Dipersyaratkan jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak lebih dari 40 orang. Tugas yang dilaksanakan dengan tujuan instansi. Bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan telah sesuai dan berpedoman dengan visi dan misi instansi, yaitu menjadi program studi yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam pendidikan, penelitian, dan penerapan ilmu teknik elektro. Demikianlah paparan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.